Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insagi Harun dengan NIM 24SP046, kelas 2B, jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan ulangan akhir semester mata kuliah mesin listrik. Baik, saya akan menjawab soal A nomor 1. Di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Yang pertama itu pembangkit listrik, yang dimana teknisi dan insinyur di PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTS. Yang kedua itu manufaktur dan industri. Yang ketiga itu industri maritim. Yang keempat itu konstruksi dan pertambangan. Soal kedua itu, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yaitu motor, atau sebaliknya, energi mekanik menjadi energi listrik, generator. Soal ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik diklasifikasi berdasarkan jenis arus dan metode penguatan. Yang pertama itu berdasarkan arus, generator arus bolak-balik atau AC, dan arus searah DC. Berdasarkan kecepatan sinkron dalam kurung kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet, dan asinkron dalam kurung induksi berdasarkan eksitasi penguatan sendiri. Soal keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Yang pertama ada dua, yaitu sinkron dan asinkron. Generator sinkron beroperasi pada kecepatan sinkron tetap, menghasilkan daya reaktif dan aktif, umum digunakan di pembangkit listrik besar. Generator asinkron induksi beroperasi pada kecepatan yang berbeda dari kecepatan sinkron, membutuhkan daya reaktif dari jaringan, sering digunakan pada turbin angin atau sistem kecil. Lima, apa itu generator sinkron? 6. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Generator sinkron AC. Generator arus bolak-balik atau AC sinkron adalah jenis yang paling umum digunakan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat. Ada 3, yaitu stabilitas frekuensi, mampu menjaga frekuensi 50-60 Hz yang stabil, penting untuk sistem grid. Yang kedua itu kapasitas besar, dapat dibangun dengan kapasitas daya yang sangat besar, megawatt. Efisiensi tinggi, sangat efisien dalam konversi energi mekanik dari turbin. 7. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Prinsip dasar: induksi elektromagnetik Faraday, gerak relatif antara medan magnet dan konduktor menghasilkan tegangan AC. 8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Prinsip kerja generator DC juga menghasilkan tegangan AC secara internal, tetapi menggunakan komutator dan sikat dalam kurung brush untuk mengubahnya menjadi arus arah DC pada terminal output. Kesembilan, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Ada 3, yaitu stator dalam kurung jangkar, bagian diam berisi kumparan jangkar, tempat tegangan AC di induksi. 2, rotor dalam kurung medan, bagian berputar berisi kumparan medan yang menghasilkan medan magnet. 3, sistem eksitasi, menyediakan arus DC ke kumparan medan rotor untuk menciptakan medan magnet. 10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Ada 6. Yang pertama itu eksitasi, penguatan.
Proses menciptakan medan magnet di generator biasanya dengan arus DC, kumparan jangkar dalam kurung armatur, kumparan tempat tegangan listrik dalam kurung EMF di induksi. Ketiga, penguatan itu sendiri. Arus eksitasi diambil dari output generator itu sendiri. Keempat, kumparan medan dalam kurung field. Kumparan yang dialiri arus DC untuk menghasilkan flux magnet utama. Brush atau sikat. Konduktor stasioner yang menghubungkan sirkuit luar ke bagian berputar. Komutator, slip ring, penguatan terpisah, arus eksitasi dipasok dari sumber DC eksternal. Ke-12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam adalah jenis generator sinkron di mana medan magnet atau rotor diputar di bagian dalam, sementara kumparan jangkar dalam kurung stator tetap diam di bagian luar. Yang kedua itu generator kutub luar. Generator kutub luar adalah tipe generator yang menempatkan kutub magnet pada bagian diam, stator, dan kumparan penghasilan listrik pada bagian yang berputar dalam kurung rotor. Arus listrik yang dihasilkan pada rotor kemudian disalurkan ke sirkuit luar melalui perantara sikat arang dan cincin geser, sehingga model ini hanya terbatas pada generator arus searah dalam kurung DC atau generator AC berkapasitas kecil untuk meminimalisir resiko percikan api pada bagian kontak yang bergerak. Kita lanjut soal B, yang dimana kita dicari Pmax. Pmaxnya di sini yang ini nih, NIM 4. Kita tulis saja langsung 46 volt. Selanjutnya ada C. P sama dengan A sama dengan 390 derajat. Berapakah tegangan sesaat? Alfanya itu 360 derajat. Baik, mungkin ini cara pengerjaannya. Volt dalam kurung 390 derajat sama dengan ini 390 derajat, sudutnya pada saat 390 derajat sama dengan 46 sin A volt sama dengan 46 sin 3 A nya itu diganti 390 derajat volt. Jadi 46 dikali sin 390 derajat. Saya sudah mencarinya, yaitu 0,5. Jadi 46 kali 0,5 sama dengan 23 volt. Jadi tegangan generator pada saat sudutnya 390 derajat yaitu sudutnya 23 volt. Selanjutnya kita akan membahas soal D. Ya, dengan bunyi soalnya itu P dalam kurung T sama dengan 0,216 sama dengan yang akan kita hitung pada bagian D ini adalah tegangan generator sesaat waktu 0,216 detik. Baik, ini mungkin rumusnya yang telah saya kerjakan. Di sini rumusnya 46 sin omega T volt. 46 sin dikali P kali frekuensi dikali
T, satuannya volt, sama dengan 46 sin dikali 2 kali 180. Frekuensi itu sama dengan NIM saya 46 dikali 0,216 sama dengan 46 sin 2 kali 180 kan 360 derajat dikali 46 dikali 0,216 ya adalah itu 9,936, satuannya itu volt. Kita lanjut 46 dikali 390 dikali 9,936 sama dengan 3,57696 volt sin, satuannya volt, sama dengan 46 dikali sin 3,9576,96 sama dengan 0 dengan minus 3,391 sama dengan 46 dikali minus 391 sama dengan minus 18,00 volt. Mungkin ini hasilnya. Ini tegangan generator pada saat waktunya itu mencapai 0,216 detik. Kita lanjut pembahasan bagian E, yaitu P sama dengan A. ABC itu kita ganti dengan NIM kita 46, jadi 46 derajat. Jadi P dalam kurung 46 derajat sama dengan 46 dikali sin A, satuan volt, sama dengan 46 dikali sin yang A nya itu NIM saya 46 volt, sama dengan 46 yang kita cari di sini sin 46, jadi 0,71. Jadi 46 dikali 0,71 sama dengan 33,0 volt. Jadi tegangan generator pada saat sudut alfanya itu 60 derajat adalah 33,0 volt ini. Baik, kita lanjut soal P. Sedangkan P T sama dengan 46 derajat. P 46 sin W omega T volt sama dengan 46 sin P dikali frekuensi kali T volt. Jadi sama dengan 46 sin 2 kali 180 kali frekuensinya itu NIM saya 46 dan waktunya juga itu 46 detik, satuannya volt, sama dengan 46 2 kali 180 itu sama dengan 360 derajat dikali 46 sama dengan 2116, satuan volt, sama dengan 46 dikali sin 390 dikali 2116 sama dengan 761.760, satuannya volt. Oke, sama dengan 46 dikali sin 761,760 adalah 0. Jadi 46 dikali 0 sama dengan 0 volt. Jadi pada saat tegangan generator pada saat waktu 46 detik, tegangan generator 0.
Jadi kita lanjut soal G, Pi rata-rata. Sama dengan rumusnya itu 2 per Pi dikali Pi max sama dengan 2 dibagi nilai Pi-nya sama dengan 3,14 dikali NIM kita 46 sama dengan 29,29 volt. Jadi tegangan rata-rata pada generator tersebut adalah 29,29 volt. Kita lanjut H, yaitu P efektif sama dengan P max per akar 2. Seperti ini rumusnya teman-teman, sama dengan P max nya itu 46 per akar 2 sama dengan 46 dikali akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 46 per akar 2 per 2. Jadi tegangan efektif untuk generator ini adalah 32,52 volt. Kita lanjut nomor 2. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC itu diganti dengan NIM 46 volt. Berapakah dengan sesatnya? Pi ukur sama dengan 46 volt. Jadi cara kerja itu P max sama dengan P efektif akar 2 sama dengan 46 akar 2. Persamaan tegangan sesatnya adalah P T sama dengan 46 akar 2 sin omega T volt. Seperti inilah hasil pengerjaan pada nomor 2, yaitu 46 akar 2 sin omega T volt. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C. Yang pertama itu nomor 1. Ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jenis beban generator dan penyebabnya. Pertama itu beban resistif murni, yaitu resistor, penyebab pemanas, lampu pijar, arus dan tegangan pasang. Dalam kurung faktor daya 1. Yang kedua itu beban induktif atau induktor. Penyebabnya motor, transformator, arus tertinggal, leaching dari tegangan faktor daya. Beban yang terakhir itu beban kapasitif, yaitu kapasitor, penyebab, ban kapasitor, kabel panjang, arus mendahului, leading, tegangan faktor daya. Soal kedua itu jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Pada beban resistor murni, arus dan tegangan berada dalam fasa yang sama, yaitu fasa. Karakteristik yang pertama itu faktor daya dalam kurung F sama dengan 1. Yang kedua itu tidak ada daya reaktif, daya yang dihasilkan murni daya aktif. Grafik sepasang, puncak gelombang arus dan tegangan terjadi pada waktu yang sama. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Apa itu lagging?
Kondisi lagging terjadi ketika arus listrik tertinggal dari tegangan. Penyebab utama beban induktif yaitu motor trafo. Beban ini menyimpan energi dalam medan magnet, menyebabkan arus terlambat mencapai puncaknya. Arus tertinggal dari tegangan. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan leading? Kondisi leading terjadi ketika arus listrik mendahului tegangan. Penyebab utama beban kapasitif, dalam kurung ban kapasitor atau kabel yang panjang. Beban ini menyimpan energi dalam medan listrik, menyebabkan arus mencapai puncak lebih awal. Visualisasi fasa. Ini contoh gambar osiloskopnya. Yang kelima, jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Tegangan 3 fasa terbentuk dari 3 kumparan yang ditempatkan pada stator dengan sudut 120 derajat satu sama lain. Medan magnet berputar, rotor magnet berputar di dalam stator, 3 kumparan stator, 3 kumparan ditempatkan terpisah, 120 derajat listrik. Induksi tegangan. Perpotongan medan magnet menghasilkan 3 tegangan sinusoidal yang berbeda fasa, 120 derajat. Keenam, bagaimana cara agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sepasa? Mengubah kondisi lagging menjadi sepasa. Yang pertama itu untuk mengoreksi faktor daya dalam kurung FF dari lagging induktif menjadi sepasa. FF sama dengan 1. Kita perlu menambahkan beban kapasitif. Yang pertama itu identifikasi lagging. Sistem didominasi oleh beban induktif, yaitu motor. Yang kedua itu tambahkan kapasitor, pasang ban kapasitor paralel dengan beban. Yang ketiga itu kompensasi daya reaktif. Kapasitor menyuplai daya reaktif yang dibutuhkan beban induktif. Yang terakhir, faktor daya mendekati sepasa, meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya kita mengerjakan soal C nomor 7, yaitu jawab dan jelaskan berapa nilai if R, if S, dan if T saat A sama dengan 90 derajat, buka kurung, ABC itu NIM 46 sama dengan 3 digit terakhir NIM. Jadi PR, jadi ini pengerjaan PR-nya 46 dikali sin A volt sama dengan 46 sin A-nya itu 90 derajat volt. Sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi 46 dikali 1 sama dengan 46 volt. Jadi tegangan airnya itu adalah 46 volt. Kita lanjut ke soal kedua, if S. Sama dengan 46 dikali sin A dikurang 110 derajat volt sama dengan 46 sin 90 derajat dikurang 120 derajat volt sama dengan 90 derajat 120 sama dengan minus 30 derajat. Jadi 46 dikali sin minus 30 derajat volt sama dengan 46 sin minus 30 derajat, yaitu 0,5. Jadi 46 dikali minus 0,5 sama dengan minus 23 volt. Jadi PS-nya di sini adalah minus 23 volt. Oke, kita lanjut soal terakhir, FT.
Sedangkan 46 dikali sin A minus 220 dikurang 240 derajat volt sama dengan 46 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat volt sama dengan 46 ini 90 dikurang 240 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi 46 dikali sin minus 150 derajat volt sama dengan 46. Ini 0,5 kita dapat dari sin minus 150 derajat volt, jadi 0,5. Jadi hasilnya itu minus 23 volt, sama dengan hasil IPS. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal D. Yang dimana itu bunyi soalnya, jelaskan bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Baik, memahami genset, komponen utama sistem penghasil daya. Generator set atau genset adalah gabungan dari dua perangkat utama yang bekerja sinergis, mesin dalam kurung engine sebagai sumber energi mekanik dan generator atau alternator sebagai konverter energi listrik. Memahami kedua komponen ini adalah kunci untuk menguasai pengoperasian dan pemeliharaan mesin. Ada dua komponen yang utama pada genset, yaitu mesin, penggerak utama, alternator, konverter daya listrik. Mesin atau engine, jantung mekanis genset, sumber tenaga. Mesin berfungsi sebagai sumber tenaga mekanik utama yang memutar rotor, alternator. Kebanyakan genset menggunakan mesin berbahan bakar diesel atau solar atau bensin karena efisien dan ketersediaan bahan bakar. Kapasitas daya. Kapasitas atau horsepower mesin secara langsung menentukan besarnya daya listrik atau kVA atau kW yang dapat dihasilkan oleh genset. Pemilihan mesin harus didasarkan pada kebutuhan daya listrik maksimal yang akan ditanggung. Alternator atau generator mengubah gerak menjadi listrik. Alternator adalah komponen elektromekanik yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Rotor dalam kurung bagian bergerak. Rotor berputar memotong medan magnet yang dihasilkan oleh eksitasi. Stator bagian diam. Kawat lilitan stator mengalami induksi menghasilkan arus listrik AC. Yang terakhir itu kopling, menghubungkan poros mesin ke poros rotor alternator. Komponen pendukung esensial atau bahan bakar dan stabilitas. Selain mesin dan alternator, genset memerlukan sistem pendukung untuk suplai energi yang stabil dan output listrik yang aman. Sistem bahan bakar bertanggung jawab menyediakan suplai bahan bakar yang bersih dan stabil ke mesin, meliputi tangki penyimpanan, pompa bahan bakar, dan filter water. Separator untuk mencegah kontaminasi yang dapat merusak injektor. Yang paling penting dari sistem bahan bakar yaitu pembersihan rutin tangki dan penggantian filter adalah vital. Yang kedua itu voltage, regulator dalam kurung APR, regulator tegangan otomatis. APR adalah otak dari output listrik. Ia memastikan tegangan keluaran genset tetap konstan, misalnya 220 volt AC atau 380 volt AC. Meskipun terjadi perubahan beban, melindungi peralatan sensitif dari lonjakan atau penurunan tegangan. Fungsi utama, menjaga frekuensi dari tegangan tetap stabil. Sistem tambahan untuk kinerja genset optimal. 4 pilar pendukung ini memastikan mesin beroperasi dalam kondisi aman,
lumasi terkendali dan dapat dihidupkan dengan mudah. Ada 4. Yang pertama itu sistem pendingin atau knalpot. Pendingin dalam kurung radiator, kipas, air coolant, mencegah overheating mesin. Sistem knalpot meredam suara dan membuang gas sisa pembakaran yang beracun. Yang kedua itu baterai. Baterai menyediakan arus DC untuk starter genset. Charger memastikan baterai selalu terisi penuh, siap untuk mengaktifkan darurat. Ketiga itu sistem pelumasan. Oli melumasi bagian bergerak, mengurangi gesekan, kehausan, dan membantu pendingin. Penggantian oli dan filter oli sesuai jadwal adalah kritis. Yang terakhir itu panel kontrol. Antarmuka utama untuk monitoring suhu, tekanan oli, tegangan, dan operasi. Start atau stop. Genset sering dilengkapi proteksi otomatis. Pemeliharaan genset kunci kinerja optimal. Pemeliharaan genset adalah investasi penting untuk memperpanjang usia pakai dan menjamin kendala saat dibutuhkan. Program pemeliharaan dibagi menjadi inspeksi rutin, harian, mingguan, dan perawatan berkala berdasarkan akumulasi jam kerja. Genset yang dirawat dengan baik memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan risiko kegagalan yang jauh lebih rendah saat terjadi pemadaman listrik darurat. Protokol pemeliharaan genset, panduan teknis. Yang pertama itu pemeriksaan umum harian. Lakukan pemeriksaan visual menyeluruh sebelum mengoperasikan. Cek level oli, mesin, air radiator, bahan bakar, dan pastikan kondisi baterai dan koneksi kabel dalam keadaan baik. Yang kedua itu pemanasan rutin. Panaskan genset selama 10-15 menit tanpa beban, minimal seminggu sekali. Ini penting untuk menjaga sirkulasi oli. Yang ketiga itu perawatan berkala. Ganti oli, dan penambahan bahan bakar dan penggantian filter udara sesuai rekomendasi pabrikan. Yang terakhir itu pemeriksaan tahunan komprehensif. Kuras dan ganti air radiator dengan coolant baru. Lingkungan dan kebersihan genset. Kebersihan adalah faktor yang sering diabaikan namun sangat vital bagi keamanan dan efisiensi operasional genset. Jaga kebersihan fisik. Pastikan seluruh unit genset bebas dari debu, tumpahan oli atau minyak, kotoran bertindak sebagai isolator, menghambat pelepasan panas dan menyebabkan mesin bekerja lebih keras. Proteksi lingkungan. Jauhkan genset dari kelembapan tinggi dan potensi gangguan hama. Sarang tikus atau serangga dapat merusak kabel, menyebabkan korsleting atau mengganggu sensor vital pada mesin. Kesimpulan teknis. Perhatian terhadap detail terkecil dalam pembersihan dapat mencegah kegagalan kritis yang mahal dan tidak terduga. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin E, yang dimana itu jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat utama operasional paralel. Operasi generator merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas, daya, dan redundansi sistem untuk menghubungkan dua generator secara paralel dengan aman. Terdapat 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi secara presisi. Kegagalan dapat mematuhi protokol ini dapat berakibat pada kerusakan mekanis yang fatal, arus sirkulasi yang merusak, hingga pemadaman total sistem blackout. Persamaan tegangan atau voltage. Yang pertama itu nilai efektif RMS. Tegangan efektif RMS antara generator incoming dan bus bar utama harus setara. Perbedaan nilai tegangan akan memicu aliran arus aktif yang tidak diinginkan. Kontur
kontrol eksitasi pihak APR. Pengaturan tegangan dilakukan dengan memanipulasi arus eksitasi pada rotor menggunakan automatic voltage regulator atau APR hingga mencapai nilai nominal. Yang terakhir, mitigasi arus sirkulasi. Ketidakseimbangan tegangan yang menyebabkan arus sirkulasi antar generator. Hal ini mengakibatkan pemanasan berlebih pada kumparan stator dan penurunan efisiensi sistem. 2. Sinkronisasi frekuensi. Frekuensi generator yang akan masuk harus disinkron dengan frekuensi busbar dalam kurung standar 50 Hz untuk memastikan generator langsung memiliki beban saat masuk. Frekuensi disetel sedikit lebih tinggi. Pertama itu pengaturan governor. Kecepatan putaran mesin penggerak mula dalam kurung prime mover diatur secara manual atau otomatis melalui unit governor. Dampak osilasi penyimpanan frekuensi menyebabkan hunting atau osilasi daya yang membuat sistem tidak stabil dan lampu berkedip. Ketiga, urutan dan sudut fasa. Urutan fasa RST. Generator wajib setara dengan busbar. Verifikasi dilakukan menggunakan fase square indicator selama instalasi awal. Yang kedua itu sudut fasa. Gelombang tegangan harus berhempit sempurna. Beda fasa 0 derajat. Breaker hanya boleh ditutup saat kedua vektor tegangan berada pada posisi yang sama. Instrumen pemantau sinkronisasi. Penggunaan alat ukur yang akurat adalah kunci keselamatan dalam prosedur paralel. Berikut adalah instrumen utama pada panel sinkronisasi. Yang pertama itu double voltmeter, membandingkan tegangan busbar dan generator secara simultan. Yang kedua itu double frekuensi meter, memastikan frekuensi kedua sumber berada pada nilai yang tepat. Yang terakhir, sinkroskop, indikator visual utama untuk keselarasan fasa dan frekuensi. 3. Sinkroskop, panduan indikator utama. Yang pertama itu searah jarum jam, frekuensi generator incoming lebih tinggi dari busbar, kurangi kecepatan mesin. Yang kedua itu berlawanan jarum jam, slow, frekuensi generator incoming lebih rendah, tambah kecepatan mesin. Yang terakhir itu posisi jam 12 dalam kurung mesin, fasa identik dan frekuensi sama, waktu optimal untuk closing breaker. Metode lampu dark bright, metode visualis alternatif yang memanfaatkan beda potensi antar terminal. Skema 3 lampu gelap, lampu dipasang pada fasa yang sama R1, R2, S1, S2, T1, T2. Saat kondisi sinkron tercapai, tegangan antar terminal adalah 0, sehingga ketiga lampu akan padam secara bersamaan. Yang terakhir itu aplikasi manual atau cadangan. Metode ini sangat efektif sebagai cadangan jika sinkroskop mengalami kegagalan fungsi atau sebagai alat verifikasi visual tambahan bagi operator panel. Penjelasan terakhir, prosedur operasional standar atau SOP. Yang pertama itu persiapan dan startup. Nyalakan genset, pastikan pencapaian putaran nominal dan suhu kerja stabil. Yang kedua itu ekualisasi tegangan. Gunakan APR untuk menyamakan tegangan genset dengan tegangan sistem busbar. Ketiga itu sinkronisasi frekuensi dan fasa. Aktifkan sync switch, atur kecepatan hingga jarum sinkroskop berputar sangat lambat ke arah phase. Keempat, eksekusi closing ACB. Tutup air sirkuit breaker tepat saat jarum menunjuk angka 12. Kelima, load sharing. Naikkan governor genset
dua turunkan, dan satu untuk membagi beban KW secara proporsional.